Oh, ini kebun salak semua ya, Haji Fauzan ya? Sebelah mana pintu masuknya? Ya, di sini Mas. Di sini. Wow, langsung sejuk, berasa ada di AC ya. Ya, itu hanya hawa alami. Yang tadi kan di halaman, ini dalam kebun. Ini dalam kebun ya. Ini pohon kedua. Ini pohon kedua, pohon ketiga dan keempat sebelah mana? Di sini. Ini di tengah pohon. Ini di kebun, hutan lah, hutan salak. Iya, iya. Ini pohon yang keempat ini. Di tengah pohon salak rekan-rekan Ya. semuanya. Nih, Nah, ini lubangnya. bentar. Di tengah perkebunan salak terbesar dan terluas se-Madura. Kabupaten Bangkalan disebut dengan kota zikir dan sholawat, disebut juga dengan kota salak. Perkebunan salak terbesar dan terluas se-Madura ada di Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Desa Bilaporah, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan, Madura. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Haji Fauzan, salah satu pemuda yang bisa dibilang nyeleneh dan nyentrik ya, menanam pohon durian di tengah perkebunan salak terbesar se-Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Sehat. Tetap dalam suasana Idul Fitri ya, Pak Fauzan ya. Hubungan masih suasana Idul Fitri, saya selaku masyarakat biasa mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Id mubarak wa kullu am wa antum bi khair. Ini langsung saja Pak Fauzan, jenengan menanam pohon durian di tengah perkebunan salak terbesar dan terluas se-Madura. Yang mana kita tahu paradigma masyarakat kalau menanam pohon durian itu membutuhkan waktu 30 tahun baru berbuah. Dan Haji Fauzan jenengan menanam pohon durian di tengah perkebunan salak. Ini apa dasar pemikiran sehingga jenengan mau menanam pohon durian? Karena pengen merubah pemikiran warga Bilaporah, hutan salak sebesar Kabupaten Bangkalan dan Jawa Timur mungkin. Kan memang salak ini sudah makin tua tuh, kayaknya dibiarkan begitu saja. Dibiarkan begitu saja. Apakah harganya? Di samping itu memang mungkin yang melatar belakangi. Yang melatar belakang ya Pak Fauzan. Jadi harus ada alternatif menanam pohon yang buahnya lebih bernilai ekonomis begitu ya. Katanya begitu. Ibarat menanam durian itu sama dengan menanam berlian. Menanam berlian ya. Begitu kira-kira. Ini kan istilah ekspektasi lah. Kedepannya begitu. Ini bener nih menanam durian di tengah. Alhamdulillah saya tanam 4 pohon jenis bawor. Tidak membunuh pohon salak ya Pak? Tidak. Kenapa harus dibunuh? Karena kan jangan dibunuh. Ibaratnya kan salak ini dibuang lah. Dibuang ya, gitu. Agar matahari masuk begitu saja sudah cukup. Dilonggarkan ya? Di samping-sampingnya. Ini dapat dari mana pohon duriannya Pak Fauzan? Beli di mana? Apa? Ini ada pemberian dari LPPNU Ketua Bangkalan, Kiai Haji Hashim Zubair Muntasor. Dia punya pemikiran untuk mencoba mentradisikan gitulah, menanam pohon berlian yang pohon berlian ya. Tadi. Ya begitu. Oke, boleh langsung kita tunjukkan? Boleh. Boleh. Ada di sebelah mana? Di depan situ ada, terus di belakang ini ada. Di depan situ maksudnya di depan rumah? Di depan halaman rumah. Ditanam di depan halaman rumah? Ya. Emang nggak masalah? Berlian ibaratnya. Emang nggak masalah itu kalau tingginya nggak bahaya terhadap rumah atap gitu? Kami rasa tidak jadi masalah sebetulnya. Tidak jadi masalah. Relatif ya, tergantung perawatan. Oh, nanti dipotong mungkin ya di atasnya. Boleh langsung ajak kita jalan-jalan dong. Bener nggak menanam pohon durian di tengah perkebunan salak terbesar se-Madura? Mari di depan sini. Ini luar biasa sekali nih Pak Haji Fauzan ini. Bisa pengen melawan tradisi sebetulnya Mas. Bukan melawan sih, merubah pola pikir salak untuk membiasakan nanam pohon durian. Apalagi ini kan jenis bawor yang konon katanya dari negeri sebelah kan, asal muasalnya. Ini bener ditanam di? Iya. Ini halaman rumah kami di desa, beginilah kehidupan kami. Jadi begini rekan-rekan semuanya, Haji Fauzan nih cukup nyeleneh ya, menanam pohon durian di pas depan halaman rumah ya, di pinggir jalan pula. Ini mana ya pohon duriannya? Ini Mas. Nah, ini
Ini sudah kami tanam sesudah 3 minggu dari penanaman. Sudah 3 minggu. Dan untuk mediasi cara penanamannya sangat simpel sekali. Sangat simpel sekali. Bagaimana itu? Boleh dong bagi-bagi ilmunya. Ini kan anggaplah ini diameter 10 cm. Ya. Kita gali ukuran 1 meter persegi, lebar, panjang, terus kedalaman. Nanti baru tanah itu kita fermentasi dengan abu-abu bekas bakaran sampah begitu, yang sampah-sampah pohon salak, jangan yang organik. Dicampur dengan kotoran pupuk kandang lah, anggaplah begitu. Difermentasi, dikasih M4, kita lebur. Sesudah itu 2 minggu kemudian kita tutup lagi. Kita ditutup lagi begitu ya. Lagi lubang itu. Belum ditanam itu berarti. Jangan. Terus setelah itu? Setelah itu kan biar udara yang dari atas itu tidak langsung ke dalam lubang, biar ada pengendapan embun jatuh ke bawah. Setelah kurang lebih 2 bulan baru kita proses penanaman. Itu langsung ditanam. Itu minimal 2 bulan. Itu minimal. Apa gak dikasih apa lagi? Sebelum itu kan sudah difermentasi. Kita kasih pupuk kandang kayak yang tadi disebut di awal. Macam puradan biar dia dimakan rayap akarnya. Setelah itu M4 untuk penyubur tanah. Jadi nggak langsung ditanam ya Pak Fauzan? Oh enggak. Sebetulnya sederhana, cuman prosesnya memang agak lama. Untuk fermentasi tanahnya ini biar steril begitu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi rekan-rekan semuanya, menurut keterangan dari Haji Fauzan ini, beliau tidak langsung menanam pohon durian, ditanam begitu saja. Pertama digali dulu berapa? 1 meter persegi kedalaman 1 meter lebar, dan berikut juga setelah itu dikasih kotoran kambing dan fermentasi M4 ditunggu dulu selama 2 bulan begitu Haji Fauzan, minimal itu. Dan setelah itu ketika hampir mau ditanam dikasih lagi dengan furadan gitu ya, untuk obat cacing biar untuk tidak obat cacing rayap, anggaplah biar steril tanahnya. Ditunggu lagi beberapa minggu, 1 minggu ya Haji Fauzan baru ditanam gitu ya. Ya 2 minggu 1 minggu lah. 2 minggu minimal 1 minggu. Jadi prosesnya panjang sekali ya. Memang panjang, cuman sangat simpel karena butuh waktu lama untuk proses penyuburan tanah itu, fermentasinya. Fermentasi itu butuh yang alami masalahnya. Ini luar biasa sekali nih rekan-rekan semuanya. Ditanam pas di depan halaman rumah. Sebetulnya ini setiap warga kampung lewat, tanam durian di sini, nanti paling yang bisa menikmati cucunya Mas. Semua itu Tuhan yang atur. Kita ambil bibit ini yang pilihan lah. Yang pilihan kan sambung pucuk ini. Sambung kan ada 3 batang. Gitu aja ya. Sambung pucuk berarti ya. Ada 3 batang kan, dijadikan 1 baru disetik begini. Nih ada pori-pori ini kan. Bentar. Nih. Ini ada 3 batang dijadikan 1, baru kita belah di tengah-tengah, kemudian disambungkan lagi begini, diikat. Akhirnya jadilah begini. Jadi daun ini diambilkan dari entres pohon durian yang sudah pernah berbuah. Jadi hanya meneruskan buah, bukan belajar berbuah lagi begitu. Jadi kemaksimalan untuk pembesaran pohonnya kalau kaki 3 begini ya, tidak terlalu semaksimal yang memang alami dari bawah, karena ini sudah dipotong kan, baru disambung pucuk. Begitu Mas. Ini luar biasa sekali. Boleh kita langsung ke lokasi yang kami tanam di dalam buah salak? Boleh. Di dalam kebun sebetulnya sih. Di situ. Iya. Ini kami di sini ada alpukat. Nanam alpukat juga ya Pak Fauzan ya. Ada alpukat. Sebelah mana? Nipis. Inilah kehidupan kami sehari-hari di kampung begini. Belajar bercocok tanam. Ini ada rambutan. Ini juga alpukat. Ini lumayan buahnya ini Mas. Ini kebun salak semua ya Haji Fauzan ya. Sebelah mana pintu masuknya? Ya, di sini Mas. Di sini. Wow, langsung sejuk, berasa ada di AC ya. Ya, itu hanya hawa alami. Ini coba saya jeruk pecel itu yang biasa buat soto. Jeruk biasa buat soto ya. Kami sengaja tanam di dalam di dalam kebun salak ini. Ini cangkokan ya Mas? Iya.
cangkokan alami kalau yang ini mas. Ini yang Terus durian sebelah yang mana? bilang tadi. Nah, ini mas. Wah, ini Bayangkan ini mas, boleh di screen pinggir-pinggir. Nah, di bawah pohon salak seperti ini pun Mm-mm. kami mencoba untuk mengedukasi warga Mm. yang pemikirannya hanya penghasil salak, bahwasanya durian di sini Mm. masih berharap bisa tumbuh Mm. sesuai dengan kata-kata santri kan. Mm. Kata-kata santri kan ada istilah bahasa bima kana wa bima yakunu. Bima kana wa bima yakunu itu Ya. apa artinya, Haji Fauzan? Katanya anak santri itu kan hanya dengan Allah lah. Apa-apa yang sudah ada itu bisa terjadi, dan yang akan terjadi seperti halnya saya menanam pohon durian ini. Mm-mm. Salam sungkem kepada keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Nurul Khalil, yang kebetulan pohon durian ini pemberian dari Kiai Hazim Zubair Muntasor. Ya, ini kan sama juga kayak yang depan tadi mas, Mm-mm. Mm-mm. kaki 3 juga. Kaki 3 Iya. juga ya. Yang tadi kan di halaman, ini dalam kebun. Ini dalam kebun ya. Ini pohon kedua Ini pohon kedua, pohon ketiga dan keempat sebelah mana? di sini. Ini di tengah pohon. Ini di kebun, hutan lah, hutan salak. Ini yang pohon kedua, lumayan agak besar ini daripada yang tadi. Hmm. Nih, Ini jenis apa? sama bawor, cuman ini yang kaki 1. Ini yang kaki 1 ya. Nanti biar menjadi pembanding ya. Ya. Mm-mm. Ini yang kaki 1 bawor. Dan tanpa membunuh pohon salak, rekan-rekan semuanya. Hanya beberapa saja dibuat seperti ini agar sinar matahari masuk. Itu sudah sangat maksimal sekali dan tidak perlu membunuh pohon salak ya. Dan kadar kelembapan pohonnya harus dijaga. Kadar kelembapan pohonnya juga harus dijaga begitu Anggaplah ya. kalau sedang nggak ada penghujan selama kurang lebih 3 minggu 1 bulan lah, paling nggak disiram. Harus disiram ya. Pohon yang keempat Alhamdulillah di Bila Pohon ini curah hujan nggak kayak di wilayah lain, mm-mm, lumayan stabil. lumayan stabil ya maksudnya. Jadi sangat potensi sekali menanam pohon durian ya. Saya berharap sih begitu, optimis, Optimis ya. semangat. Semangat ya. Ibaratnya ya naman pohon, anggaplah kita tuh lempar saham, lempar berlian lah. Lempar belian ya. Kita kan biasa perantau mas. Kebetulan kami terakhir dari Papua ini. Dari Papua ya. Iya. Pace begitu Papua ya. Saya nggak bisa balik gara-gara ini lockdown. Lockdown, Akhirnya ya. beralibi untuk menanam pohon Pohon durian ini. durian ya. Nanti kalau kita pulang dari perantau, insya Allah sudah panen ini. saya optimis begitu. Iya iya. Ini Yang pohon yang keempat ini. di tengah pohon salak rekan-rekan Ya. semuanya. Nih, Nah, ini lubangnya. bentar. Di tengah perkebunan salak terbesar dan terluas se-Madura. Oh, ini Awalnya kayak lubang. begini, Mas. Awalnya kayak begini. Nah, terus Cuman, bagaimana? Ini saya nggak jadi ditanam di sini karena di atasnya kurang sinar matahari. Di atasnya kurang sinar matahari. Akhirnya saya coba geser ke sebelah sini. Ini berapa ini lubangnya? 1 meter persegi. kurang Satu lebih. persegi. Ya. Kanan, kiri, atas, bawah ya, semua ya. Nah, nanti di sini kan dicampur sama abu yang bekas-bekas bakaran sampah salak. Daunnya itu difermentasi. Oh, daun dan juga pelepah salak itu bisa difermentasi juga Itu gitu ya. dibakar dulu sampai jadi abu, baru Oh, difermentasi sama M4 ya pertama ini Ah. dasar, sama M4 dilebur sampai kurang lebih dicampur ke pupuk kandang. pupuk kandang begitu ya. Kalau ada sapi yang sudah jadi abu, tapi jangan yang masih Ah, hangat. Itu difermentasi. baunya lumayan teman-teman. Oke, yang keempat di mana? Yang keempat di sini mas. Nah ini Nah, ini yang keempat. ini sama dengan yang biasa, yang tadi yang ketiga itu Mm-mm. sama satu batang. Satu kaki ya. Ya. Satu kaki ya. Dan kalau yang pas di halaman tadi depan rumah, Itu kenapa saya simpan yang kaki 3? Ibaratnya buat sampel Untuk- pembuktian Mm-mm. bahwasanya menanam durian itu bukan hal yang membosak yang salah. Mm-mm. Mm-mm. Menurut saya begitu. Karena pepatah Jawa mengatakan witing tresno jalaran soko Oh, kulino. itu apa lagi aja? Ada aja lah. Karena Apa itu? karena kita itu tidak tahu, Mm-mm. makanya tidak suka. Tadi ada satu dari apa? Jawa. Dari aja di Arab ya, apa? Ah. Itu apa artinya? Bagaimana ayatnya tadi? Yang di depan Yaitu di kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu mas.
banyak kalau di Kalau menurut anak santri kan ditaskir menjadi bimakana dengan saya Allah Ta'ala. Heeh, Karena apa-apa yang sudah terjadi di muka bumi ini, heeh. wabi dan dengan Allah Ta'ala juga. Ini luar biasa. Mayakun, apa-apa yang akan terjadi termasuk pohon durian ini. Termasuk pohon durian Yang katanya masyarakat bilang, 30 tahun baru mas bisa nanam ini, bisa manen buah. Kalau Allah berkehendak, ya kuno. 3 tahun, 4 tahun mas bisa makan mas. Jadi pohon durian ini bisa diprogram begitu ya Haji Fauzan ya? Iya. Ini bisa dilihat rekan-rekan semuanya. Pohon durian yang ditanam Haji Fauzan ini adalah pohon durian sambung pucuk ya. Ini mas, ini kan dari sebelah sini nih kelihatan ini. Sebentar. Nah, ini bekas sambungannya ini. Jadi ini biji ditanam sekiranya kurang 2 jengkal lah, selebar kelingking jari begini. Baru kita ambil sejengkang, potong, baru dientres dengan yang sudah berbuah. Yang sudah berbuah. Jadi bisa diprogram 4 tahun begitu sudah berbuah ya. Iya. Iya Haji Fauzan ya. Mudah-mudahan dengan adanya video kami menanam pohon ini bisa mengedukasi pemikiran warga yang menanam durian itu bisa berpuluh-puluh tahun. Itu bisa berubah begitu ya. Bisa merubah itu. Dan tanpa membunuh pohon salak, kita juga bisa menanam pohon durian begitu ya Haji Fauzan ya. Ya, sambil lalu menyelam dalam buah salak. Kita dapatnya untung ini bonus. Dan di samping juga ini sih alhamdulillah tanahnya ini mas termasuk stabil. Termasuk Pohon stabil. duku loh. Oh, Mas tahu sendiri. Pohon duku ada di sini. Iya, ini di sebelah ini. Berarti subur sekali ya tanah. Kurang di lebih sini 10 meter dari perlu diketahui teman-teman, untuk jarak penanaman dari pohon durian satu minimal 10 meter. 10 meter begitu ya. 10. Itu Perlu kenapa? diingat. Itu kenapa aja? Karena jangkauan dahan kalau jadi dahan yang satu ke yang satu sampai bergesekan begitu untuk perkembangannya tidak maksimal. Tidak maksimal ya. Iya. Oke, jadi rekan-rekan semuanya untuk penanaman jarak pohon durian itu 10 meter begitu agar nanti dahannya tidak benturan ketika udah besar. Ini di ujung sudah mas, di penghujung hutan salaknya ini sudah turun temurun memang. Ini pohon duku setiap tahun berbuah bisa menghasilkan sampai 100 kilo lah. 100 kilo? Iya. Luar biasa sekali. Cuman memang ini penanamannya sudah nggak tahu saya dari nenek moyang ini. Dari nenek moyang ya. Iya. Dan kenapa saya mencoba pemikiran untuk durian? Duku aja yang hidupnya sangat lama untuk bisa berbuah. Kenapa kalau durian yang sambung pucuk begitu enggak? Enggak Ya, gitu ya. Kita lari lagi ke sana ke edanya anak santri tadi. Maya kuno. Amin. Kan terakhir kita berharap. Kalau saya hanya punya satu itu. Satu ya. Bukan Maya kuno itu. Apa? Begini bunyinya. Jel ganjil beradajah nek Michael Roman. Begitu katanya. Oh begitu. Itu Bapak Madura. Gelagil jeraja hasil kene pokok nyaman. Oke, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di suasana Idul Fitri ini senantiasa diberi kesehatan, dan yang paling utama kami ucapkan terima kasih atas pemberian kesempatan buat kami menanam pohon durian. Khususnya yang atas nama kami sebagai alumni mengucapkan terima kasih dan minal aidin wal faidin 1441 Hijriah kepada Ketua LPPNU Kiai Haji Hazim Zubair Muntasor Bangkalan Madura. Oke, demikian. Terima kasih Haji Fauzan. Ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Amin, amin. Dan kepada seluruh penonton dan subscriber setia NC Farm, jangan lupa sekali lagi share sebanyak-banyaknya video ini, dan jangan lupa untuk mensubscribe juga ya, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Ingat, subscribe itu gratis dan gratis. Oke, demikian. Oh ya, tadi pemuda tadi yang pakai kaos singlet itu di mana? Ini Ada di mana dia? Bro. What are you doing? Bro. You kenapa pakai baju singlet you? Bro?